kalian udah lengkap belum nonton Marvel series-nya? Ya, kalau Mimin sih belum ya jujur. Tapi jadi di Marvel series itu udah ngebawa kita ke perjalanan yang epic banget gitu. Dari pertempuran di bumi hingga eksplorasi di dimensi lain. Jadi dalam Doctor Strange di Multiverse of Madness kita diperkenalkan pada dunia-dunia paralel yang fantastis banget. Di Loki kita belajar tentang Sacred Timeline dan juga varian. Dan ya nggak lupa sih pertempuran akhir di Avengers Endgame memperlihatkan gimana perjalanan waktu dan juga realitas alternatif saling terhubung. Ya, namun di balik narasi heroik dan juga visual menakjubkan ini ada pertanyaan yang lebih dalam gitu. Seberapa ilmiah sih konsep multiverse yang diangkat di Marvel? Apakah gagasan tentang dunia paralel ini hanyalah fiksi? Ataukah emang dia itu memiliki dasar dalam sains modern? Oke, ini menarik banget. Jadi hari ini kita bakalan nyelam lebih dalam buat ngebahas multiverse. Dari bagaimana Marvel menggambarkannya hingga apa yang sains modern katakan tentang kemungkinan keberadaan realitas alternatif. Halo semuanya, selamat datang di Eduedia Channel. Yang belum pernah ke Multiverse Loki, jangan lupa subscribe. Bentar lagi kita masuk ke Multiverse Loki. Cus. Jadi dalam dunia fisika itu multiverse bukan hanya ide liar gitu. Jadi ya itu adalah hipotesis yang muncul dari teori-teori mendalam tentang alam semesta. Ya salah satunya adalah teori string. Jadi sebuah pendekatan revolusioner yang mencoba menyatukan mekanika kuantum dan juga relativitas umum. Jadi ya teori string ini berpendapat bahwa semua partikel subatomik yang kita kenal sebenarnya adalah string energi kecil yang bergetar gitu. Ya bayangin aja kayak senar gitar gitu. Setiap getarannya ngasilin nada yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, string energi menghasilkan partikel-partikel berbeda yang membentuk alam semesta kita. Ya, namun agar teori ini bekerja, diperlukan dimensi tambahan, bukan hanya 3 dimensi gitu. Tapi nyampe 11 dimensi. Jadi dimensi tambahan ini bakalan ngebuka kemungkinan bahwa ya alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta yang ada gitu. Jadi setiap alam semesta mungkin memiliki sifat fisiknya sendiri gitu. Ya beberapa bisa mirip kayak dunia kita. Sementara yang lain mungkin agak beda gitu. Nah, pada tahun 1957, Hugh Everett memperkenalkan interpretasi banyak dunia dari mekanika kuantum. Ya, dalam interpretasi ini, setiap peristiwa kuantum, kayak elektron yang memilih jalur kiri atau kanan, menciptakan cabang baru dari alam semesta. Seorang fisikawan bernama Max Tegmark dalam bukunya Our Mathematical Universe menjelaskan bahwa jika interpretasi ini benar, ada gak terhitung banyaknya alam semesta paralel yang ada gitu. Ya, masing-masing dengan hasil yang berbeda dari peristiwa-peristiwa kecil sampai yang terbesar. Ya, jadi teori inflasi kosmik yang diusulkan oleh Alan Guth mengatakan bahwa alam semesta kita itu mengembang sangat cepat setelah Big Bang. Ya, dalam versi teori ini disebut bahwa eternal inflation atau inflasi ini terus terjadi di beberapa tempat, menciptakan gelembung-gelembung alam semesta yang masing-masing memiliki hukum fisika yang berbeda-beda gitu. Jadi ya, pinternya Marvel ini dengan cermat mengadaptasi elemen-elemen ini ke dalam narasi mereka gitu. Jadi Sacred Timeline di Loki sangat mirip dengan interpretasi banyak dunia, di mana setiap tindakan menciptakan cabang baru. Sementara itu multiverse di Doctor Strange lebih dekat dengan gagasan multiverse gelembung, ya di mana setiap dunia memiliki hukum fisikanya sendiri. Nah, namun Marvel menyederhanakan konsep ini agar lebih mudah dipahami gitu. Ya, dalam kenyataan cabang waktu atau gelembung alam semesta mungkin nggak bisa dijangkau atau dihubungkan seperti dalam film. Nah, jadi kalau emang multiverse benar-benar ada, apa implikasinya bagi kita? Ya, di satu sisi ini ngebuka kemungkinan besar dalam pencarian ilmu pengetahuan. Fisikawan Stephen Hawking pernah menyebutkan dalam A Brief History of Time bahwa multiverse itu dapat menjelaskan mengapa hukum fisika di alam semesta kita terlihat begitu sempurna buat mendukung kehidupan. Ya, di sisi lain ada pertanyaan filosofis. Kalau ada versi lain dari di alam semesta lain, apakah itu berarti kehidupan kita di sini kurang berarti? Atau justru memperkaya pandangan kita tentang keberadaan? Jadi ya, multiverse baik dalam sains maupun Marvel menawarkan eksplorasi gak terbatas tentang siapa kita dan di mana kita berada. Ya, meskipun konsep ini masih menjadi perdebatan dalam komunitas ilmiah, jadi eksplorasi fiksi kayak di MCU ngebantu kita banget buat memahami dan menghargai kompleksitas alam semesta kita. Gimana menurut kalian? Apakah multiverse itu benar-benar ada atau itu hanya hayalan belaka gitu yang diberikan? Oke, mungkin segitu aja yang bisa Mimin sampein. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian masih ada yang ngehayal multiverse gitu. Oke, see you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.